Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah kamu baik-baik saja? Ani doain kalian semua pada baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan rasa syukur kalian kepada Allah setiap harinya agar kalian bisa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kali ini Ani bakal bikin konten video yang bermanfaat buat teman-teman semua, yaitu terkait informasi yang sempat menghebohkan dunia hari ini. Nah, sebelum beberapa minggu yang lalu itu kita mendengarkan informasi tentang dijadikannya Hagia Sophia sebagai masjid kembali. Nah, sebelumnya Hagia Sophia ini adalah merupakan sebuah museum. Nah, nanti informasi-informasi fakta menarik akan Ani sampaikan pada slide selanjutnya. Jangan lupa ya setelah itu. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel Ani agar Ani lebih semangat untuk membuat video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja. Selamat menyaksikan. Baik ikhwatillah, berikut 4 fakta menarik tentang Museum Hagia Sophia yang dirubah statusnya menjadi masjid. Istanbul, Mahkamah Agung Turki memutuskan untuk mengembalikan status Museum Hagia Sophia sebagai masjid. Dewan Negara dengan suara bulat membatalkan keputusan Hagia Sophia tertanggal 27 November 1934, dilansir dari AFP. Setelah putusan Mahkamah Agung tersebut, Presiden Turki Erdogan mengumumkan bahwa Hagia Sophia akan diserahkan kepada Direktorat Urusan Agama Turki dan dibuka kembali untuk kepentingan ibadah umat Islam. Bangunan bersejarah ini memiliki panjang 82 meter, lebar 73 meter, dan juga tinggi mencapai 55 meter. Tinggi ini merupakan tinggi kubah atau dom, bukan tinggi dari menara atau minaret dari Hagia Sophia. Untuk tinggi menara yang berjumlah 4 ini adalah 60 meter. Menara yang dibangun pada masa Utsmaniyah. Material atau bahan yang digunakan untuk membangun Hagia Sophia adalah batu bata dan juga batu. Bahan bangunan Hagia Sophia pun tak kalah unik. Tiang bangunan berasal dari 3 monumen bersejarah di Yunani, yaitu kuil Artemis, Baalbek, dan Pergamum. Tiang-tiang dari kuil Artemis yang telah lama ditinggalkan dan dihancurkan di Efesus digunakan untuk membangun Hagia Sophia. Museum yang awalnya dibangun sebagai gereja hingga dialihfungsikan menjadi museum ini memiliki perjalanan yang panjang dan menarik. Berikut fakta menarik dari Hagia Sophia. Yang pertama, sempat jadi gereja dan masjid. Hagia Sophia dibangun pada 532 sampai 537 Masehi sebagai gereja Kristen Ortodoks di bawah Kekaisaran Bizantium Justinian I. Bangunan ini dianggap sebagai karya arsitektur Bizantium yang paling penting dan masuk dalam warisan dunia UNESCO loh. Setelah peristiwa penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmani, Sultan Mehmed II pada Juli 1453, Hagia Sophia diubah menjadi masjid, dan bangunan ini mulai memiliki menara hingga sekarang. Namun, saat Turki berubah dari kekhalifahan menjadi republik di bawah kepemimpinan Presiden Mustafa Kemal Atatürk yang beraliran nasionalis sekuler, memutuskan menjadikan bangunan ini sebagai museum pada 1935. Kedua, Hagia Sophia memiliki kubah terbesar di dunia setelah Pantheon di Roma. Jika melihat Hagia Sophia, bagian bangunan yang paling mencolok adalah kubah. Hagia Sophia memiliki kubah terbesar di dunia setelah Pantheon di Roma, yang memiliki perbedaan ukuran kubah hanya sedikit saja. Rancangan yang sangat besar dikatakan oleh situs yang sama, Hagia Sophia memiliki 40 jendela di sekitar pangkal kubahnya. Awalnya, kubah Hagia Sophia memiliki tinggi 161 meter dengan diameter 40 meter. Didesain oleh arsitek Anthemios of Tralles dan Isidoros of Miletos. Kemudian, kubah ini roboh pada tahun 558. Dibangun lagi menjadi lebih besar dengan tinggi 55 meter. Ditopang tiap pancang dan kubah-kubah yang lebih kecil. Ketiga, perubahan gaya arsitektur. Gaya arsitektur Hagia Sophia pun beberapa mengalami perubahan. Saat gereja dirubah menjadi masjid, lonceng dan kapal pengorbanan dihilangkan. Lukisan-lukisan di dinding dan mozaik-mozaik Kristen ditutup menggunakan plester dan desain kaligrafi khas Islam. Seiring berjalannya waktu, perbaikan terus dilakukan.
Yang paling terkenal ialah pada kisaran tahun 1847 dan 1849 ketika Ottoman di bawah perintah Sultan Abdulmesid, di mana sang sultan memerintahkan arsitek asal Swiss dan Italia, yakni Gesper dan Giuseppe Fossati, untuk memulihkan bangunan Hagia Sophia. Dalam pengerjaannya, mereka dibantu oleh 800 orang pekerja untuk membangun banyak kubah, memperindah kolom, serta mempercantik bagian interior maupun eksteriornya. Hagia Sophia memiliki basilika atau bangunan yang mirip aula atau hall yang berukuran sangat besar. Arsitek yang merancang basilika ini adalah dua arsitek, Isidore dari Miletus dan Anthemius dari Tralles. Uniknya, kedua arsitek ini merupakan pakar geometri loh. Salah satu cabang dari matematika yang terkait ilmu ukur. Geometri adalah cabang matematika yang berhubungan dengan bentuk, ukuran, posisi, relatif gambar, dan sifat ruang. Keempat, Hagia Sophia jadi destinasi wisata utama di Turki dan warisan dunia UNESCO. Pada 2014, bangunan ini menjadi museum di Turki yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing dan dalam negeri. Hampir 3,3 juta orang mengunjungi Hagia Sophia setiap tahunnya. Mungkin kamu salah satunya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki, ada fakta menarik lainnya. Hagia Sophia menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh turis pada 2015 dan 2019 lalu. Bangunan ikonik ini masuk ke dalam warisan dunia UNESCO juga, badan dunia yang menangani kebudayaan. Hagia Sophia masuk ke dalam daftar tersebut pada tahun 1985 dan kembali diperpanjang pada 2017 lalu. Sebenarnya yang masuk ke dalam daftar ini tidak hanya Hagia Sophia, namun area bersejarah Istanbul juga. Kawasan seluas 766,5 hektar ini memiliki bangunan bersejarah mulai dari masjid, istana, dan juga dinding benteng. Nah, itulah 4 fakta menarik tentang Museum Hagia Sophia yang dirubah fungsinya kembali menjadi masjid. Nah, demikianlah informasi yang Ane berikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa share video ini agar ilmu yang Ane berikan kepada teman-teman semua bisa diketahui oleh orang banyak. Karena membagikan ilmu yang bermanfaat bisa memberikan pahala yang mengalir terus-menerus kepada teman-teman semua. Karena amalan yang tidak pernah putus pahalanya salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa pula subscribe YouTube channel Ane. Karena subscribe itu pahala loh. Oke, demikianlah video kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa di like, comment, and share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.